gampang. Jadi kalau dipuji juga jangan kemudian wah besar kepala. Kalau dicaci juga rileks aja. Anggota Dewan yang juga politikus Partai Nasdem Bestari Barus juga mengungkapkan anggaran sampah Jakarta mencapai 3,7 triliun rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran sampah kota Surabaya yang berkisar 30 miliar rupiah. Pertemuan itu pun menjadi viral setelah Bestari Barus sempat menyatakan ingin memboyong Tri Risma hari ini sebagai wali kota Surabaya untuk ke Jakarta, ikut menyelesaikan masalah sampah Jakarta. Lantas apa sebenarnya di balik isu sampah ini? Saksikan dalam episode Fakta kali ini bersama saya, Balkis Manisak. Nah, sampai juga Pak Asep ya. Iya. Ini adalah segunung kerjaannya Pak Asep sebagai kepala dari unit pengelola sampah terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Ya. Betul. Sudah berapa tahun Pak Asep? Saya jadi kepala PST udah 4 tahun, Mbak. Alhamdulillah, dan kami men-take over Bantar Gebang ini sudah dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Karena sebelumnya selama hampir 7 tahun Bantar Gebang itu dikelola oleh pihak swasta. Oke. Ini sambil kita lihat nih Pak, ini sampai jam berapa Pak operasional Pak? Kami operasional 24 jam, Mbak. Bantar Gebang ini nggak berhenti karena memang sampah Jakarta yang masuk kemari itu sekitar 7.800 ton per hari. Dan kendaraan yang masuk, kendaraan truk yang masuk ke TPC Bantar Gebang ini sekitar 1.300 kendaraan setiap harinya selama 24 jam. Sampah yang tidak semua. terpilah-pilah. Yang tidak terpilah-pilah pastinya. Ini masyarakat Jakarta harus dengar, tidak terpilah-pilah nih sampahnya masyarakat Jakarta. Jadi yang ngerjain Pak Asep dan anak buah semua nih. Betul. Pagi, siang, malam ya Pak? Iya, 24 jam Mbak, 3 shift. Ketika Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan dikritik oleh anggota Dewan misalnya, ini kok kalau dibedain sama Surabaya aja jauh banget anggarannya yang 1 sampai berapa Pak kurang lebih? Kemarin Jakarta 3,7 triliun Mbak. 3,7 triliun? Iya. Sementara Surabaya waktu itu yang disandingkan adalah Surabaya. Iya, itu hanya betul. sekitar 30 miliar. Itu sekian. mungkin butuh dikonfirmasi lagi Mbak. Nah itu dia, kenapa Pak? Kenapa menurut Pak Asep pasti yang sudah terintegrasi lah dengan semua dinas lingkungan hidup yang ada di sekitar Jakarta. Apa perbedaannya sebenarnya dengan kondisi Jakarta? Iya, memang kalau dibandingkan dengan TPA lain di Indonesia, TPST Bantar Gebang ini bisa dikatakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, Mbak. Dengan luasan 110 hektar. Itu yang 85%-nya merupakan landfill. Landfill adalah gunungan sampah, dan sisanya adalah merupakan sarana-prasarana seperti jalan, saluran, kantor, dan sebagainya. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan bahwa sampah yang masuk ke TPC Bantar Gebang ini hingga 7.800 ton per harinya dengan diangkut dengan 1.300 truk sampah. Kita buka 24 jam. Makanya kalau dibandingkan dengan TPA lainnya yang ada di Indonesia, Bantar Gebang ini mungkin bisa 3 hingga 5 kalinya luasnya. 3 sampai 5 kali, Pak. 5 kali luasnya dibandingkan dengan TPA yang ada di daerah-daerah lain, di kota kabupaten lainnya di Indonesia. Oke, 2021 mau selesai nih Bantar Gebang. Selesai apanya nih Pak Asep, mungkin bisa jelaskan? Jadi gini Mbak, 2021 itu memang sering kami sebutkan sebagai masa di mana Bantar Gebang itu akan mencapai maksimum kapasitasnya. Ya, itu pun kalau di DKI Jakarta tidak melakukan program-program pengurangan sampah. Jadi Pak Gubernur kami itu sudah mencanangkan kegiatan strategis daerah. Ada 3 untuk masalah pengolahan sampah. Yaitu 1 pengurangan sampah di sumber, yang kedua adalah optimalisasi TPC Bantar Gebang, dan ketiga adalah pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility). Nah, kalau 3-tiganya itu tidak dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara paralel, maka dikhawatirkan 2021 ini Bantar Gebang sudah tidak bisa terima sampah lagi dari Jakarta. Contoh Pak, kita punya berapa bukit di sini nih? Ada 5 Mbak, ketinggiannya udah antara 30 sampai 40 meter Mbak. Ini tempat kita berdiri berapa meter Pak? Ini sekitar 20 mungkin Mbak.
20. Kita ke situ. Iya, ke situ boleh, dulu, Pak. boleh, boleh. Ini 30 meter Pak kita berdiri. Iya, Sampah semua ya? sampah semua Mbak. Yang sudah tereduksi atau sudah terolah? Enggak, Atau- jadi memang kami menutup ini dengan gumembran. Betul? Tujuannya adalah untuk mengurangi ketinggian sampah Mbak. Jadi nanti ini semua gasnya, semua dihisap Ke powerhouse kami yang ada di sana. ini Polres yang ada Iya, yang ada Iya. ininya pasangnya atau iya, yang mana, iya. Pak? Enggak, yang belah sana Mbak. Sorry. Oh, yang putih Yang ya itu ya? samping PLCSA itu. Oh, sebelah sini. Penutupan pohon Mbak. Oke, oke, baik. Iya. Jadi semua disedot ke sana Iya. untuk menjadi tenaga lagi. Iya, menjadi listrik Mbak. Menjadi yang listrik. kami jual ke PLN. Berapa Pak kontribusi tenaga sampah yang menjadi listrik ke PLN yang dikasih 3 sama megawatt. 3 megawatt per hour. per hour kasih 3 Iya, megawatt ke iya, PLN. iya. Dijual ya, mohon maaf ya. Dijual. Jadi di Bantar Gebang ini ada 2 pembangkit listrik Mbak. Oke. Satu yang gasifikasi, gas metan. Iya. Satu lagi adalah insenerator. Gasnya juga dari sampah ya Pak ya? Kalau Atau tidak? kalau yang insenerator itu bakar sampah Mbak. Dari bakar sampah, Iya, oke. bakar sampah, tapi kemudian uapnya kita untuk membangkit listrik. Oke. Dan itu di sana ada chimney-nya juga akan menghasilkan Oke. emisi yang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya rehabilitasi terhadap tempat Optimalisasi. pengolahan optimalisasi ya Iya. bahasanya, optimalisasi dari UPST ini sudah cukup berkala begitu ya, Iya. dilakukan Iya, terus-terusan. selama kami kelola memang alhamdulillah Mbak, berbagai macam program terus kami lakukan. Kami juga berharap nantinya ke depannya di tahun ini kami akan nambah satu fasilitas lagi, yaitu fasilitas sorting plant Mbak, di mana nantinya gunungan-gunungan sampah ini akan kami mining Mbak, akan kami tambang untuk kemudian kami olah hasilnya. Sedang kita lakukan observasi supaya bisa diterima oleh Holcim, PT Semen Indonesia. Oke. Itu akan dijadikan semacam bahan bakar pengganti batu bara Oke. atau RDF. Oke. Nah, kami tahun 2019 ini sedang bekerja sama dengan PT Semen Indonesia yang dulunya namanya Holcim, itu untuk melihat apakah sampah-sampah ini setelah diolah bisa ditampung oleh mereka untuk menggantikan batu bara mereka, Mbak. Pak Asep, terima kasih. Terima kasih, Mbak Selamat Lapis. bekerja kembali. Terima kasih sudah Oke. diajak ke gunung sampah Iya. ini. Kita akan temukan fakta berikutnya.